Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Putri Dlani. Saya dari Prodi D3 Akuntansi kelas 1B dengan dosen pengampu Pak Dr. Normanza SPD MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan 1 hingga 7. Yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini terkandung di dalam UU RI nomor 24 tahun 2009 pasal 1 ayat 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi: yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan; yang kedua, lambang identitas nasional; yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi di antaranya: yang pertama, bahasa resmi kenegaraan; yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan; yang ketiga, alat penghubung dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Hakikat bahasa Indonesia ini terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 15 pasal 36. Bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 1 ayat 2, bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 ini terkandung bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Materi pertemuan kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Pengertian sikap bahasa atau language attitude yaitu sikap bahasa yaitu peristiwa, perasaan, atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Yang kedua, ciri sikap bahasa yaitu ada kesetiaan bahasa atau language loyalty yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa atau language pride yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Jenis sikap bahasa yang pertama, sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia ada sikap positif dan ada sikap negatif.
Sikap positif, selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, dan memperingatkan serta mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut, dan bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Sikap negatif, contohnya seperti bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang sempurna. Yang ketiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing dan menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Pertemuan ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Ada bentuk tulisan secara umum, yaitu ada prosa fiksi dan non-fiksi. Prosa fiksi contohnya ada novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos. Prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau juga karya tulis ilmiah, yaitu ada hasil kajian pustaka, contohnya makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, dan buku panduan praktikum. Kedua, ada hasil dari proses penelitian, yaitu contohnya laporan hasil penelitian D1 sampai D3, ada skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Yang kedua ada puisi. Puisi terbagi ada jenisnya, yaitu puisi lama dan puisi baru. Contoh puisi lama mantra, pantun, karmina. Puisi baru contohnya balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Yang ketiga ada drama. Contoh drama ada tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, dan tablo. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Ini menurut Toko Dalman 2018, Kusmana DKK 2019, dan Jauhari 2008. Bentuk tulisan ilmiah yang pertama hasil kajian pustaka, yaitu seperti makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Yang kedua ada hasil dari proses penelitian, seperti laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. Sistematika tulisan ilmiah. Yang pertama untuk hasil kajian pustaka itu adanya halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Yang kedua ada hasil dari proses penelitian, yaitu adanya halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Materi pertemuan keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi.
Salah satu yang bisa menjadi sumber referensi yaitu aplikasi Mendeley. Aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dalam membuat daftar pustaka. Jenis Mendeley, yang pertama ada Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini diinstal pada desktop atau Windows ataupun macOS. File PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna, sehingga bekerja secara offline dan membuat citasi dan daftar pustaka atau bibliografi. Yang kedua ada Mendeley Web. Yang pertama, platform Mendeley berbasis web server. Yang kedua, Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Yang ketiga, mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. Yang keempat, mengetahui frekuensi suatu file referensi online diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Yang ketiga ada Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager atau MRM yang telah dirilis sejak 2019. Kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitasnya mirip dengan situs Mendeley Web. Materi pertemuan kelima yaitu teori presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Komponen presentasi ilmiah yang pertama, media atau slide tayang seperti PPT atau poster. Yang kedua, komunikator, orang yang memberi pesan. Yang ketiga, audiens, orang yang menerima pesan. Alur presentasi yang pertama, pembuka. Pembuka haruslah yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Yang kedua, isi. Bagian isi yang paling signifikan yang disampaikan yaitu ide hebat dari penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis penyelesaian, penutup berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Komponen presentasi ilmiah yaitu presentasi kinesik atau gerak, performance, bahasa santun, saspras yang representatif, bahan makalah, suara, jawaban logis, kebutuhan audiens, dan manajemen waktu. Materi pertemuan 6 dan 7 yaitu mendesain proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Tanjung dan Ardial 2021, Annual 2018, Kemendikbud 2023. Sistematika proposal kegiatan. Yang pertama, judul. Kedua, daftar isi. Ketiga, bab 1 pendahuluan. Keempat, bab 2 gambaran umum dan rencana usaha. Yang kelima, bab 3 metode pelaksanaan. Yang keenam, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Yang ketujuh, daftar pustaka.
Menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, observasi lapangan. Yang kedua, penyamaan persepsi. Yang ketiga, menyusun proposal kegiatan. Yang keempat, presentasi proposal kegiatan. Itu saja yang saya bisa presentasikan mengenai penyampaian materi pertemuan 1-7. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.